video kali ini ingin berbagi cara mengatur setelan kuis yang akan kita buat nanti di Google Form. Ya, langsung saja kita masuk dalam akun kita. Ya, di sini saya menggunakan akun pembelajaran karena akun ini memberikan banyak fitur atau menyediakan penyimpanan yang cukup besar sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk membuat dokumen yang lebih banyak dibanding dengan akun pribadi yang biasa kita gunakan. Oke? Karena kita akan membuat soal secara online di Google Form, ya tentunya kita harus masuk dalam Google Form itu sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui Drive, ya, ataupun Classroom. Ketika Bapak Ibu ingin membuat kelas di Classroom bisa kita akses dulu. Nanti kita buat soalnya dalam ruang di Classroom. Cuman karena video ini hanya memberikan informasi terkait dengan setelannya, jadi langsung saja masuk dalam Google Form yang sudah ada dalam akun pembelajaran ini. Oke, kita pilih Google Form. Nah, karena kita akan membuat kuis, tentunya kita akan pilih kuis kosong ya. Ini juga bisa kita gunakan, tapi kita pilih yang kuis kosong. Oke, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa kita ganti judulnya, kita tinggal klik, kemudian ganti. Mungkin soal ya, soal ya. Ini bisa ditambahkan mapelnya apa gitu. Oke, deskripsinya kita bisa isikan, kerjakanlah soal berikut dengan jawab. Ya, deskripsinya ini bebas ya Bapak Ibu. Bisa juga kerjakanlah soal berikut dengan teliti ya. Seperti halnya kita membuat soal secara offline seperti itu. Nah, ini nanti kita ganti judul kuisnya, sesuaikan saja dengan judul soal yang kita boleh. Bikin berbeda juga boleh. Oke. Nah, kita masuk di setelan. Kenapa kita harus mengatur setelan sebelum membuat soal? Nah, ini nanti memudahkan Bapak Ibu dalam membuat soal ya. Kita harus ubah setelan terlebih dahulu, kemudian kita buat soal. Oke, langsung saja kita masuk dalam setelan. Pertama, jadikan ini sebagai kuis. Ya, tentunya kita harus on kan. Kalau di tampilan Bapak Ibu, Google Formnya Bapak Ibu masih off, ini ya saja supaya dia berubah menjadi on. Oke, rilis nilai ini tidak perlu kita ganti Bapak Ibu, tidak perlu kita ubah. Nah, setelan Chromebook, nah ini berlaku bagi pengguna Chromebooknya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook, ini bisa kita ubah setelannya. Responden tidak diizinkan membuka tab. Nah, kalau kita on kan, artinya peserta didik ketika mengerjakan soal di Google Form ini, mereka tidak bisa mengakses tab. Misalkan di sini, mereka tidak akan bisa mengakses tab ini ketika mereka mengerjakan soal di Chromebook. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika mereka menggunakan komputer atau PC, komputer biasa atau PC, pengaturan ini tidak akan berlaku ya Bapak Ibu. Pengaturan ini hanya berlaku bagi sekolah pengguna Chromebook. Kita off-kan saja ya Bapak Ibu. Kalau sekolah Bapak Ibu menggunakan Chromebook, hanya menggunakan Chromebook ya bisa di on-kan agar
mengurangi peserta didik melakukan kecurangan seperti itu. Oke, lanjut saja. Kita masuk di setelan responden. Pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ya, kita off-kan ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ketika anak-anak menjawab soal, mereka tidak akan melihat pilihan yang mereka pilih itu benar atau salah seperti itu. Oke, jawaban yang benar ya ini kita off-kan supaya anak-anak tidak melakukan kecurangan. Nilai poin ya ini kita on-kan saja Bapak Ibu supaya ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya, mereka sudah langsung bisa melihat hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan. Oke, lanjut. Nilai poin pertanyaan ini kita bebas ya Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan jumlah poin dari Bapak Ibu ataupun jumlah bobot soal. Nah, poin di sini artinya apa Bapak Ibu? Poin ini nanti setiap kita membuat soal, minimal poin yang akan muncul setiap soalnya yaitu angka yang kita isikan di sini. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu isi 1, nah untuk soal pembuatan soal nanti dia akan muncul poinnya 1. Nah, kalau Bapak Ibu isi 2 ya, nanti akan muncul 2. Dalam artian bahwa poin ini adalah minimal poin per soal nanti yang akan muncul. Di soal nanti masih bisa kita ganti ya Bapak Ibu berdasarkan bobot soal yang kita buat ya. Mungkin soal sukar pasti kan berbeda dengan bobot soal yang sedang ataupun gampang seperti itu. Oke, lanjut di jawaban. Kumpulkan alamat email ya, ini bisa kita ganti, misalkan jangan kumpulkan atau kumpulkan yang telah diverifikasi. Nah, saya pilih telah diverifikasi karena nanti anak-anak wajib masuk dalam akun Google mereka karena mereka menggunakan akun belajar ID. Jadi dengan otomatis mereka akan masuk dalam akun Google mereka sendiri. Jadi ini bisa kita pilih telah diverifikasi. Nah, kalau kita pilih jangan dikumpulkan, anak-anak tidak wajib masuk dalam akun Google. Jadi bebas siapa saja yang bisa mengakses soal itu ketika mereka mendapatkan link. Nah, ini bisa menimbulkan kecurangan ya Bapak Ibu. Bisa orang lain mengerjakan tapi menggunakan akun bebas. Nah, karena di sekolah kami nanti menggunakan akun pembelajaran, otomatis saya akan memilih telah diverifikasi. Jadi akun yang disetujui untuk mengakses soal itu hanya akun pembelajaran saja. Seperti itu. Oke, mengirim salinan responden. Ini kita nonaktifkan saja. Izinkan pengeditan respon ya, tidak perlu kita on-kan, kita off-kan saja. Kemudian perlu login batasi ke 1 jawaban. Oke, kita on-kan. Kalau yang ini kita on-kan ya Bapak Ibu. Jadi hanya 1 responden saja nanti. Lanjut kita masuk di presentasi. Tampilkan status progres, ini tidak perlu kita on-kan, kita off-kan saja. Mungkin nanti tidak akan berlaku bagi anak-anak ya. Acak urutan pertanyaan, nah ini penting sekali ya Bapak Ibu, kita on-kan sehingga nanti tampilan soal yang muncul di dashboard anak-anak nanti akan berbeda dengan anak yang lain. Jadi tidak sama ya Bapak Ibu, mengurangi kecurangan yang ada di kelas nanti, di ruang ujian nanti ya. Oke, konfirmasi pesan. Ini fungsinya nanti ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan soal, nanti akan muncul pesan apa yang kita tulis di sini. Mungkin selamat Anda telah mengerjakan soal dengan baik. Nah, apapun hasilnya, anak-anak sudah berusaha, jadi kita juga berikan motivasi yang positif seperti itu. Oke, kita simpan.
Lanjut, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini tidak perlu kita on kan, kita off kan saja. Lihat ringkasan hasil off. Kemudian nonaktifkan simpan otomatis off juga ya. Dan nanti simpan otomatisnya tetap aktif ya. Tiba-tiba nanti mati lampu, tentunya jawaban anak-anak sudah tersimpan secara otomatis. Oke, lanjut. Formulir default ini tidak perlu kita ubah. Kemudian pertanyaan ini, buat pertanyaan wajib diisi secara default. Kita on kan Bapak Ibu, supaya nanti memudahkan Bapak Ibu dalam membuat soal yang Bapak Ibu akan buat nanti secara otomatis wajib diisinya akan on, seperti itu. Tanpa Ibu klik lagi, dia sudah otomatis on, seperti itu. Oke, untuk setelahnya mungkin itu saja. Selebihnya nanti kita atur lagi setelan di Google Classroom. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Untuk membuat soal nanti kita buat di video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.